Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Atulia dari Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas A pagi, semester 2, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Warga Negara Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Alasan saya mengambil judul makalah Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia karena masih ditemukan beberapa orang yang belum mengenal atau mengetahui dan memahami tentang apa itu HAM dan bagaimana fungsi HAM bagi warga negara Indonesia dan apa saja hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Setiap manusia yang hidup di dunia tentu memiliki kewajiban dan mendapatkan haknya sebagai manusia. Begitu juga dengan warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan mendapat haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia. Hak warga negara Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain mendapatkan hak sebagai warga negara, terdapat hak lain, yaitu hak asasi manusia, yang merupakan hak yang melekat pada diri seseorang karena ia adalah seorang manusia dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi. Kendati demikian, masih ditemukan warga negara Indonesia yang belum mengetahui dan memahami apa itu HAM dan bagaimana hak asasi manusia dilaksanakan. Sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, tentunya merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap negara dan masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, diharapkan makalah ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian hak asasi manusia secara umum dan menurut undang-undang? 2. Bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia? 3. Apa saja jenis hak asasi manusia di Indonesia? 4. Apa fungsi hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia? 5. Bagaimana cara warga negara Indonesia berpartisipasi dalam menegakkan HAM? Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian hak asasi manusia secara umum dan menurut undang-undang. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan dibagi. Hak ini dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, hak asasi manusia juga diatur dalam Declaration Universal of Human Rights, menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. 2. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia sudah dilakukan sejak lama dan berjalan hingga saat ini. Pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang dan Declaration of Human Rights. Berikut upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain: A. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, merupakan lembaga yang bertugas untuk meneliti, memberikan penyuluhan, pemantauan, menerima pengaduan, dan mediasi hak asasi manusia. B. Pembentukan Instrumen Hak Asasi Manusia, merupakan suatu sarana untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan dan menghasilkan lembaga penegak dan perlindungan. C. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 3, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM bertugas sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. 3. Jenis-jenis hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 27 sampai Pasal 34 tentang hak asasi manusia, terbagi menjadi 10 hak dasar. Hak-hak tersebut antara lain: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak untuk mengembangkan diri. 4. Hak untuk memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak anak. 10. Hak wanita. 4. Fungsi hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Hak asasi manusia yang ada di Indonesia tentunya berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, melindungi dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara Indonesia, serta menjamin kebebasan berpolitik dan berekspresi, melindungi dari kesewenang-wenangan atau kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, dan menjamin bahwa hak-hak setiap warga negara tidak dilanggar. 5.
Cara warga negara Indonesia ikut berpartisipasi dalam menegakkan hak asasi manusia. 1. Mengetahui dan memahami hak dasar asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. 2. Memahami peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. 3. Menghormati hak orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, dan lingkungan masyarakat. 4. Segera melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat pelanggaran hak asasi manusia atau mengalami pelanggaran HAM, baik yang ringan maupun yang berat. 5. Ikut serta dalam campaign yang menyerukan penegakan hak asasi manusia. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Hak asasi manusia adalah kumpulan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan bagian dari kodratnya sebagai makhluk hidup dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hak yang dimiliki oleh individu diatur oleh tempat ia tinggal atau negaranya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan berasaskan ideologi negaranya. Dalam kehidupan warga negara Indonesia, hak asasi manusia dan lembaga perlindungan hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat 10 hak dasar. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak, dan hak wanita. Selain terciptanya instrumen perundang-undangan HAM, juga dilindungi dan dijamin oleh lembaga perlindungan hak asasi manusia, antara lain Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan lembaga swadaya masyarakat. Setelah apa yang saya jelaskan, saya harap makalah yang saya buat dapat memberikan peran penting untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama tentang hak asasi manusia secara umum, dan menyadarkan bahwa hak asasi manusia sangatlah penting bagi setiap orang, terutama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Apabila terjadi pelanggaran, maka segera laporkan kepada pihak berwajib, dan bagi korban kekerasan atau pelanggaran HAM akan dilindungi oleh lembaga HAM, yaitu Komnas HAM. B. Saran. Menurut pendapat saya, pada era perkembangan teknologi seperti sekarang, warga negara Indonesia sudah sangat mudah untuk mengakses informasi yang seharusnya hal tersebut dapat dimanfaatkan, khususnya untuk mencari tahu tentang apa itu HAM dan apa saja jenis HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Selain itu, sebaiknya memperbanyak literasi, baik melalui buku tentang hak asasi manusia atau membaca buku secara daring atau online agar menambah wawasan kita tentang hak asasi manusia. Dengan begitu, maka setiap warga negara Indonesia akan memahami bentuk-bentuk apa saja yang menjadi haknya sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran maupun kesewenang-wenangan terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar. C. Daftar pustaka.
Berikut adalah list daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan makalah di atas. Sekian presentasi dari saya tentang hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.